Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Kita akan membaca kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, yakni kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nah, kita akan bahas ghibah nih. Suka betul Bapak itu bahas ghibah. Ya memang sudah sampai di situ kajiannya. Mau bagaimana? Masa kita lengkahi? Tentang maksiat ghibah. Kita bakal bahas tuh ghibah apa? Supaya kita enggak keliru lagi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyaka wal ghibata." Iyyaka wal ghibata fa innaha ashaddu minaz zina fa innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuha. Kenapa ghibah itu dibahas ulama? Semua ulama bahas tentang ghibah, tentang keharamannya dan tentang peringatan betapa bahayanya ghibah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abi Dunya, hadis ini dhaif. Ketika disebut hadis dhaif, maknanya ada istilah di dalam hadis itu. Yang pertama, nama hadis itu disebut derajatnya sahih. Di bawah sahih itu ada hadis namanya hadis hasan. Di bawah hadis hasan ada namanya hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu hadis, salah satu bentuk hadis yang derajatnya dhaif. Kalau kita terjemahkan lemah. Tapi lemahnya hadis itu bukan berarti tidak ada, ya, tetapi dia tidak memenuhi syarat tentang sahihnya hadis. Mengenai hadis yang sahih itu para ulama telah berijma bahwa hadis yang dhaif itu digunakan di dalam masalah apa? Di dalam masalah targhib dan tarhib, juga di dalam masalah fadhailul a'mal. Jadi hadis dhaif tidak dipakai untuk menetapkan hukum halal dan haram, tetapi hadis dhaif dipakai oleh para ulama, bahkan ijma' para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya, salah satunya kitab Al-Azkar, memberikan keterangan tentang ijma'nya para ulama tentang digunakannya hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal dan di dalam tarhib wat targhib. Fadhailul amal itu artinya apa? Tentang keutamaan amal. Contoh, barang siapa yang melaksanakan begini, maka Allah berikan dia pahala begini. Itu namanya fadilah amal. Tujuannya membangkitkan semangat orang untuk beramal. Kalau hadis itu ternyata benar, dia bersumber dari Nabi, maka orang tersebut telah mendapatkan ganjaran yang sempurna. Adapun ketika ternyata hadis itu bukan dari Nabi, yang dilakukan itu bukan sebuah keburukan. Maka Imam An-Nawawi menyatakan hadis dhaif dipakai di dalam satu, dalam fadhailul a'mal, yang kedua di dalam tarhib wat targhib. Tarhib wat targhib itu peringatan, ya, peringatan yang sifatnya mesti dijaga. Jangan sampai terjerumus kepada yang demikian. Nah, ini hadis riwayat Imam Abi Dunya, derajat hadisnya dhaif. Tentang ghibah yang luar biasa dituliskan oleh Imam Al-Ghazali. Iyyaka wal ghibata, takutilah olehmu semuanya akan melakukan ghibah. Ghibah itu artinya mengumpat, membicarakan orang lain. Ada si A dan si B lagi ngobrol di warung kopi, yang dibicarakan si C, itu namanya ghibah. Membawa orang ketiga dalam pembicaraan dua
dua orang. Itu namanya ghibah. Takutilah olehmu semuanya akan ghibah itu, fa innaha, karena sesungguhnya ia ghibah asyaddu minaz zina, adalah lebih berat daripada berzina. Kenapa yang menjadi penjelasan di dalam hadis ini? Fa innar rajula, karena sesungguhnya seorang laki qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi, andainya nauzubillahi min zalik, ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa itu, berzina, lalu kemudian ia bertaubat, fayatubullahu alaihi, Allah terima taubatnya tanpa syarat dan tanpa perantara, hanya urusan dirinya dan Allah, ikhlas dia dalam bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak ada syarat untuk tidak diampuni. Artinya diampuni karena ini urusannya hanya dirinya dan Allah saja. Tetapi kalau ghibah, wa inna sahibal ghibati, dan sesungguhnya seorang yang ahli dalam ghibah, pelaku ghibah, la yughfaru lahu, selama-lamanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, meskipun dia bertaubat dengan bentuk yang bagaimanapun taubatnya, hatta yaghfira lahu sahibuha, sampai orang yang dighibahnya itu memberikan ampunan atas dirinya. Jadi ampunannya Allah itu ada yang tanpa syarat, ada bersyarat. Kalau dosanya berkaitan dengan kita pribadi dengan Allah, enggak ada syarat. Ya Allah, saya telah melakukan A, B, C, D, dosa-dosa itu saya akui sebagai dosa, maka aku bertaubat kepadamu dengan taubat yang benar. Ikhlas dari dalam hati dia bertaubat, pada saat itu Allah terima taubatnya, selesai urusannya. Tapi kalau ghibah enggak bisa, ibu sekalian. Kalau kita sudah menghibahkan orang lain, lalu kemudian kita ini meminta ampun kepada Allah, tidak bisa Allah mengampuni karena haknya juga ada pada orang lain. Allah baru akan mengampuni dosa ghibah itu kalau orang yang dighibahi telah memaafkannya. Maka dikatakan asyaddu tadi itu lebih berat cara bertaubatnya itu ketimbang yang tadi. Lah sekarang kita pernah menghibahi seseorang yang bernama siapa? Siapa kira-kira namanya? Siapa yang nggak ada di sini namanya? Takut kalau disebut ada orang pas kebetulan namanya sama. Makanya namanya si A aja lah ya, si A. Si A sama si B ngobrol, yang diribahkan si C. Tiba-tiba si C pindah kemana? Ke Australia. Facebook nggak ada, dicari-cari. WhatsApp nggak ada, nggak bisa dihubungi lagi. Bagaimana cara orang ini minta maafnya? Bagaimana? Ya Allah, saya telah menghibah si C, maafkanlah saya. Loh, yang berdosa itu kamu berdosa bukan kepada aku, kata Allah, tapi berdosa kepada si C. Cari dulu C itu. Nah, bagaimana caranya? Makanya ghibah itu luar biasa memang. Ya, enggak ada yang bisa terhindar daripada dosa ghibah kecuali orang yang takut pada Allah. Mudah-mudahan orang yang sudah pernah kita ghibah, kita minta atau tidak kita minta ampunnya, semoga kita dimaafkan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta ampun kepada Allah atas kelalaian kita itu. Ini yang pertama. Iyyaka wal ghibata, takutilah olehmu sekalian akan ghibah, karena sesungguhnya ghibah itu fa innaha asyaddu minaz zina, fa innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi. Maka jikalau ada seorang melakukan kemaksiatan berupa fahisyah lalu ia taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Wa inna sahibal ghibati, dan sesungguhnya seorang yang telah menghibah, la yughfaru, tidak diampuni lahu baginya dosa-dosanya itu, hatta sampai sehingga yaghfiru lahu, dia mengampuninya atas dirinya, yakni orang yang telah dighibahi, sahibuha, orang yang dighibahinya itu telah mengampuninya. Tuh begitu memang. Mau ditanya ke siapapun, begitulah cara taubat ghibah. Satu, minta ampun pada Allah. Dua, minta maaf kepadanya. Maka kalau lebaran itu kan kita ada tradisi apa namanya? Halal bi halal. Ya, termasuk dalamnya itu halal bi halal. Ya, mendapatkan halal dari orang atas dosa-dosa. Kita salaman kan? Maafkan Bu ya, maafkan Bu ya, maafkan Bu ya. Persoalan besok berantem lagi urusan nanti. Pokoknya hari ini maaf-maafan dulu. Ya. Nah, selain dari itu, ada riwayat Imam Abi Daud yang menjelaskan tentang ghibah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marartu lailata usriya bi ala qaumin
Marartu, kata Nabi, aku telah melewati Lailata Usriya, pada malam aku diisrokan, yakni di malam Isra Mi'raj. Ala qaumin, kepada suatu kaum kelompok, yakhmisuna wujuhahum bi azafirihim. Aku telah lalu, kata Nabi, pada sekelompok kaum, yang sekelompok kaum ini pekerjaannya yakhmisuna wujuhahum, mencakar-cakar wajah mereka sampai hancur dengan kuku-kuku mereka sendiri. Nah, kuku-kuku ya, yang panjang kukunya dipotong. Apa hubungannya? Ya, ini ternyata kuku dipakai untuk mencakar muka-muka mereka pada malam Isra Mi'raj. Fakultu, maka aku katakan, kata Nabi, kepada malaikat Jibril yang menyertai Nabi, ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, man haulai, siapa mereka itu? Itu mereka itu siapa? Yang mencakar wajah mereka itu sampai hancur? Coba kita bayangkan bagaimana mencakar wajah sampai hancur. Ibu biarkan kukunya panjang terus ditajamkan, nanti ibu cakar-cakar muka ibu sampai hancur, nggak ada lagi kulitnya. Itu sangat menyakitkan ya. Tapi mereka begitu wajah mereka itu hancur, kembali lagi dicakar lagi, kembali lagi, terus menerus sambil merasakan kesakitan yang luar biasa. Maka Nabi tanya, wahai malaikat Jibril, mereka itu siapa? Faqala, maka berkata malaikat Jibril, haula'il ladzina, mereka itu adalah orang-orang yang yaghtabunan nasa, pekerjaannya mengribahi orang, ngumpat. Ada si A sama si B tetanggaan. Si A ini suka main tempat si B. Kalau dia main ke tempat si B, si C jadi bulan-bulanan. Diomongin terus, semua dikomentari ya tentang si C. Ya begitu namanya ghibah itu. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka ini menjatuhkan aib atas orang itu. Jadi semua aibnya diceritakan, walau shadiqon, meskipun aibnya itu benar, itu namanya ghibah. Jadi ada si A tadi sama si B ngomongin si C, Pak, kok Pak Bu lah. Bapak-bapak juga sama, tapi karena ini pengajian ibu-ibu maka disebutnya ibu-ibu. Ya, sama ini. Kalau bapak-bapak juga sama. Ada bapak-bapak main ke rumah bapak satunya lalu membicarakan bapak satunya. Mereka itu namanya menghibah tadi itu. Segala macam diumpatkan atas orang yang dighibahkan itu. Rawahu Abu Daud, juga Imam Al-Iraqi. Nah, hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi itu malam Isra Mi'raj salah satu yang disaksikan Nabi begitu. Bahaya kan? Bahaya. Sekarang Pak, mana batasan ghibah tuh? Penting kita tahu. Apa batasan orang itu menghibah atau tidak? Yang pertama, orang terjerumus pada ghibah itu pada semua pembicaraan tentang orang lain, yang pembicaraan itu andai diketahui oleh orang yang dibicarakan, dia tidak senang. Jadi memang luar biasa kita itu kalau tidak membuat orang senang. Kalau kita bikin orang senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dari kesenangan itu, sudah kita bacakan kitabnya, malaikat, yang malaikat itu terus-menerus mintakan ampun padanya, bahkan akan mendatanginya dalam kubur nanti. Itu kalau kita bikin orang senang. Tapi kalau kita bikin orang tidak senang dengan perbuatan kalimat, kata-kata, maka itu namanya ghibah. Apa saja yang dibicarakan? Kita bicarakan tentang badannya. Oh, orang itu terlalu besar ya. Oh, luar biasa itu orang, kok badannya gede betul. Umpama orang itu yang kita bicarakan tidak suka, itu ghibah walau shadiqon, meskipun memang kenyataannya begitu. Yang kedua, dikomentari bajunya. Wah, dalam kitab ini disebutkan semuanya. Badan tentang badan, tentang baju. Wah, itu baju, ya ampun bajunya. Memangnya kesini mau mengepel apa? Ada orang pakai bajunya panjang sampai ke lantai. Oh iya ya, sekalian kain pel. Katanya kan, nanti orang itu dengar. Jadi semua berkaitan dengan pertama badan, bentuk tubuh. Bentuk tubuh ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Ibu-ibu pernah minta nggak, pesan nggak bentuk wajahnya begitu? Ya, enggak kan? Enggak pernah minta.
Semua adalah pemberian Allah dan itu semua terbaik. Kita hinakan itu, kita bicarakan dengan orang lain, orang yang kita bicarakan tidak senang, maka itu namanya ghibah. Ghibah sudah, enggak Pak, saya enggak ghibah. Enggak itu kata siapa enggak? Itu ghibah namanya. Komentari bentuk tubuhnya, komentari kemudian wajahnya, kita komentari bajunya dan lain-lain. Ya, kalau orang itu tidak senang dengan apa yang kita bicarakan, itu namanya ghibah. Jadi semualah berkaitan dengan badan, berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan apa yang dibicarakan, semua perkara yang menyangkut orang lain, yang orang lain itu gak suka, itu namanya ghibah. Dan apa yang dibicarakan itu benar, ya, benar. Kalau yang dibicarakan itu ternyata tidak benar, maka dia sudah jatuh pada yang lebih parah lagi, namanya fitnah. Bu, jangan ghibah, ya, jangan ghibah. Enggak Pak, enggak ghibah. Kenapa? Kan memang benar. Ya justru karena benar itu disebut ghibah. Kalau dia enggak benar disebut fitnah namanya. Lah fitnah itu lebih kejam lagi daripada yang demikian itu. Kesimpulannya ibu-ibu sekalian, memang kita itu diperingatkan Nabi, kalau enggak ngomong yang bagus, diam. Ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maksud beriman pada hari akhir, dia beriman bakal ada balasan dari semua perbuatan. Falyakul khairan, maka hendaklah ia berkata baik, aw liyasmut, atau kalau enggak dia diam. Jadi ibu-ibu bukan dilarang untuk main ke tetangganya, enggak. Yang dilarang itu ngomongin orang. Tapi kalau ibu silaturahim ke rumah tetangganya, niatnya silaturahim, yang dibicarakan kebaikan-kebaikan, membahas kajian-kajian yang kemarin belum dipahami, sharing namanya, tukar pikiran tentang ilmu agama, maka ibu semuanya dimuliakan dengan perbuatan itu. Jadi untuk lebih hati-hati itu, kalau kita main ke rumah si A, si B, main ke rumah si A, yang dibicarakan ya urusannya A sama B aja, jangan bawa si C. Begitu juga sebaliknya. Nah ini Nabi udah peringatkan takut, jangan sampai enggak takut, ya. Ya, jangan sampai enggak takut. Nah bahaya. Kalau 20 orang yang sudah pernah kita ghibah, bagaimana kita cari mereka itu? Makanya cari lagi lah orang yang dulu pernah dikenal itu. Terus minta maaf kalau pernah diribah, ya. Kalau pernah diribah. Ya, perbuatan ribah itu memang luar biasa, ibu sekalian. Karena besarnya dosanya dan karena betapa susahnya dia diampuni, maka setan itu berusaha di dalam masalah yang begini. Karena susah ibu-ibu sekalian. Kalau orang itu berbuat dosa yang lain, ya taubatnya pada Allah. Tapi kalau dia berghibah, maka taubatnya selain pada Allah harus minta ampun, ya, minta maaf kepada orang yang diribah. Ini susah. Namanya kita itu bergaul ibu sekalian. Dari sekolah SD dulu umpamanya. Kalau SD belum berdosa. Kenapa? Belum balik. SMP. Mulai dari SMP itu berapa orang sudah pernah dikenal. Setelah SMP masuk SMA, berapa ratus orang yang kenal dengan kita. Jangan-jangan mereka itu belum kita minta halalnya daripada yang pernah kita ghibah. Ya, nah jadi demikian. Nah, dalam kitab ini, dalam kitab ini diterangkan tentang amal dalam agama itu dua. Pertama, apa tadi? yakni melaksanakan perintah, ya. Yang kedua menjauhi larangan. Itulah daripada perintah yang diperintahkan untuk kita perhatikan. Janganlah sampai kita itu terjerumus pada yang demikian itu. Ini banyak lagi keterangan
tentang ghibah itu. Dalam Quran juga telah disebut itu termasuk berkaitan dengan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Itu semua itu ghibah. Janganlah kalian itu saling menghibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kalian itu memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Fakarihtumuh. Lalu kemudian itu bangkai yang sudah ia makan dia muntahkan lagi, lalu dia makan lagi. Sampai sejijik itu tuh Al-Quran menjelaskan tentang ribah. Tuh ribah itu diibaratkan bagaimana orang ada manusia mati jadi bangkai, lalu kita datang kita makan. Menjijikkan enggak? Menjijikkan. Setelah kita makan kita muntahkan lagi itu. Setelah kita muntahkan lagi kita makan lagi. Itu ghibah tuh Quran yang bilang begitu. Jadi saking seperti itu dibahasakan biar kita itu jijik dengan yang namanya ghibah. Jangan malah sedap gitu ya. Harus jijik dengan perbuatan ghibah. Ya. Ya, walhasil demikianlah ibu sekalian peringatan tentang ghibah. Kalau kita bisa selamat dari ghibah, insya Allah kita termasuk orang yang selamat. Dan orang yang ngaji, insya Allah Allah selamatkan dari ghibah. Pokoknya pas mau ghibah ingat aja. Bu mau kemana? Yuk ke sana. Yuk kita ke sana. Tapi ingat ya, jangan ghibah. Ini ghibah tidak hanya yang bicara yang terkena, tapi penikmat ghibah itu sama, mereka berserikat dalam dosanya. Pak, saya kan nggak ikut, tapi saya dengerin aja. Ada si A dengan si B ngobrolin si C. Di sini ada D. D ini bukan juri, bukan memperingatkan jangan ghibah, tapi dia diam aja. Memang dia nggak ikut-ikutan ngomong, tapi begitu yang ghibah tadi bisik-bisik, dia dekatkan telinganya. Dia pengen juga tahu. Itu sama ya, sama itu namanya gugoh gawoh, ya. Sama saja itu namanya, nggak ada bedanya. Ya. Nah, jadi dia itu menggunakan telinganya untuk berserikat dalam ghibah itu. Jadi orang yang mengatakan demikian, kalau di dalam ada pernyataan dalam kitab ini, innal mustami'a syarikul qaili. Sesungguhnya mustami, orang yang dengar. Syarikul qaili, dia berserikat dengan orang yang berkata. Sama Bu, sama. Ya, sama. Jadi kalau ada orang yang ghibah, kalau ibu nggak bisa cegah, ibu kabur. Jangan diam di situ, dengar ikut-ikutan. Tersinggung. Ya nggak apa-apa tersinggung, kalau nggak mau berhenti ya, tersinggungnya nanti. Ya cari alasan lah ibu ya. Jemuran belum diangkat, mau masak dan lain-lain. Pergi ke rumah pulang supaya tidak ikut mendengarkan ghibah. Nah, ini semuanya peringatan buat siapa? Buat kita semuanya, baik laki-laki atau perempuan tanpa pengecualian. Baik ibu-ibu yang mendengarkan ini kajian, begitu juga saya yang menyampaikan kajian, sama saja ini. Ya, siapa yang lebih selamat, yang lebih bisa mengamalkan. Jadi hati-hati. Enak Bu, ghibah itu enak. Kenapa? Karena dia dikasih bumbu sama setan. Dikasih bumbu sama setan. Apalagi di tempat kerja. Ini mejanya, sini meja temannya. Yang ini ditanya mana? Belum datang. Belum datang. Oh iya. Memang kalau orang itu nggak pernah tepat waktu. Bismillah. Kalau kerja setahun 360 hari, 5 hari dia telat tepat waktu, selebihnya terlambat. Ya, ini kumpul ngobrol. Nanti ada temannya duluan pulang. Temannya duluan pulang, belum berangkat lagi, sudah digibahin sama orang yang di dalam. Ini, nah jangan seperti itu ya, jangan. Takutlah pada ghibah. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dia beriman kepada hari akhir. Beriman pada hari akhir itu memang dia harus beriman betul.
dia beriman kalau semua perbuatan itu ada balasannya. Ingat, tidak ada sekecil zarrah pun perbuatan manusia yang dilewati daripada pertanggungjawaban. Kadang-kadang kita nggak mau minta maaf itu karena kita sungkan, gengsi. Oh, gengsi, makan gengsi. Gara-gara gengsi itu nanti bisa digebukin sama malaikat. Jadi orang minta maaf bukan berarti dia takut. Orang minta maaf bukan berarti pasti dianya sendiri yang salah. Tapi orang yang berani minta maaf itu adalah orang yang takut pada Allah. Dia lebih takut dan dia pikirkan adalah pertimbangan akhirat, bukan pertimbangan dunia. Jadi bukan urusannya takut dan tidak takut, bukan di situ babnya. Tapi takut pada Allah. Kita ingin berhadapan dengan Allah itu dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang, enggak ada sangkutan pada orang. Dikatakan banyak orang itu akan masuk surga. Begitu kaki kanannya melangkahkan kakinya ke surga, bakal masuk dipegang buntutnya. Baju di belakang dipegang. Oh, nanti dulu. Sudah mau masuk surga karena kebaikannya banyak. Ternyata begitu mau masuk surga, kakinya sudah mau melangkah, mencium bau surga yang luar biasa itu. Ternyata ada yang megang di belakang, nanti dulu. Ternyata siapa tuh orang tuh yang di neraka manggil-manggil, dipegang, kan tanya, masih ada urusan. Kalau begitu ditanya, apakah bisa selesaikan urusan di sini? Oh, tidak. Kata orang itu, nggak mau saya selesaikan urusan di sini. Saya diazab di sana, dia ini enak-enak di sini. Ini harus ikut saya dulu. Lemparkan malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka, dicuci dulu ke dalam neraka, baru dimasukin lagi. Jadi seperti itu tuh. Kalau kita mikirnya begitu, maka kita tidak akan berat minta maaf, ya. Yang kita pikirin itu. Nanti saya minta maaf dikiranya saya takut. Oh, itu setan tuh. Apa setan kan? Setan. Nggak usah mikirin yang begitu. Pikirin Allah telah beri peringatan, Rasulullah telah beri peringatan. Karena setiap perbuatan ada akibatnya. Sudah itu. Semua karena Allah. Susah enggak? Susah. Kenapa susah? Kenapa? Udah pernah tahu jawabannya. Kenapa? Karena hadiahnya bukan kipas angin tuh. Karena hadiahnya bukan kipas angin, tapi hadiahnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ridhonya Allah, dan insya Allah diberikan Allah surga. Demikian saja ibu sekalian kajian kita hari ini, sedikit tapi diamalkannya susah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah taufik, diberikan Allah kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu agar kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.